Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri. Kenalkan, nama saya Dimi Nobel Alamdi dengan NIM 22089141 dan rekan saya Pratila Monalisma dengan NIM 22085072. Baik, di sini kami akan membuat video tugas untuk melengkapi UTS, yaitu mewawancarai salah satu pengelola pariwisata di Pantai Air Manis, Kota Padang. Sekalian parkir. 21 masuknya berdua. 3.000 parkirnya.
Oh baik. Sebelumnya dengan abang siapa? Oh baik. Terima kasih kepada adik-adik yang telah hadir khususnya di pengelolaan wisata Pantai Manis, pintu masuk gerbang pertama yang dikelola oleh Perumda PSM. Perkenalkan, nama abang Alazi SPD, posisi sebagai manajer di Perumda PSM. Mungkin kami di sini ingin sekalian bertanya-tanya atau wawancara gitu bang tentang sekitar lokasi yang ada di Pantai Manis. Iya. Mungkin pertanyaannya langsung aja bang. Iya langsung. Mungkin pertanyaan pertama tuh coba jelaskan tentang lokasi pariwisata olahraga yang kita kunjungi yang di Siko gitu. Kalau untuk di Air Manis sendiri, mungkin olahraga pariwisata karena alam kita punya pantai. Mungkin yang bisa ditonjolkan olahraga di sini mungkin surfing. Karena surfing di sini anak-anak ini kan punya pantai. Kalau untuk ombak di kawasan Sumbar khususnya, memang Air Manis punya ombak yang bagus. Jadi rata-rata anak sini mungkin olahraganya surfing. Jadi ombak Pantai Air Manis itu cocok untuk olahraga surfing bang? Cocok karena di sini udah ada kompetisi deh tiap tahun. Itu yang mengadakan PSOI, Persatuan Surfing Ombak Indonesia. Itu tiap tahun rutin biasanya mengadakan lomba atau kompetisi surfing untuk mencari bakat-bakat anak-anak di sini atau pemain surfing dari lain, misalnya kayak yang dari Purus, habis itu dari Mentawai, dari Pasien Antigo, dari Parkit. Itu biasanya kalau ada event di sini semua anak-anak itu yang berada di jalur pesisir pantai itu ikut berkompetisi di Pantai Air Manis. Oh berarti olahraga yang diminati di sekitar Pantai Air Manis ini ada surfing bang? Surfing karena kita punya ombak, alam kita ombak yang ada, jadi mungkin yang bisa ditonjolkan emang surfing di sini. Dan kebetulan untuk bulan 5 besok di tahun ini kita ada event surfing itu Piala Wali Kota yang insya Allah kita laksanakan bulan Mei. Posisinya kemungkinan di sini di pengelolaan gerbang pintu pertama Perumda PSM yang mengadakan langsung dari Tempo Piala Wali Kota. Tanggal berapa ya bang? Kalau tanggalnya mungkin kita sesuaikan, tapi yang pasti itu bulan 5. Kalau bulan 5 tahun 2025 bang? Ya, tahun 2025. Itu kompetisinya itu standar nasional atau gimana bang? Kalau untuk kompetisi surfing itu standar nasional, bahkan juri-juri yang dihadirkan itu emang atlet internasional bahkan. Oh, berarti dari luar negeri bang? Emang dari luar negeri atau pemain lokal yang standarnya internasional. Misalnya kayak juri dari Pulau Bali, itu biasanya di sini di Pantai Air Manis itu menjadi juri. Mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana sejarah dan latar belakang pembangunan pariwisata olahraga? Untuk latar belakang untuk pembangunan olahraga di Pantai Air Manis khususnya di tempat wisata, sesuai yang disampaikan tadi, dengan potensi ombak kita yang ada di sini, sejarahnya itu berawal dari pemain luar yang mencoba untuk bermain surfing di sini untuk mengenalkan bagaimana cara bermain surfing kepada anak-anak daerah. Dan pada akhirnya salah satu abang dulu pelaku waktu kecil-kecil pemain surfing itu berawal dari sekedar hobi. Jadi dengan banyaknya peminat surfing di sini akhirnya para yang melirik dari orang-orang luar untuk pemain surfing bahkan diadakan kompetisi setiap tahun di sini. Itu berawal dari sekitar tahun 2006 dulu, kalau nggak salah 2006 itu awal ceritanya kompetisi surfing diadakan di Pantai Air Manis karena semakin banyaknya peminat surfing bahkan bukan lokal saja tapi pemain dari luar pun mencoba dengan adanya ombak yang ada di Pantai Air Manis, makanya ini kegiatan rutin yang kita laksanakan. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan tentang manajemen pariwisata olahraga. Pertanyaannya itu, siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola pariwisata olahraga? Kalau untuk di Air Manis sendiri deh, itu sekarang ada komunitas surfing namanya OAM. Wah, Ya, Ombak Air Manis. ombak. Itu ada struktur di sini, struktur yang jelas. Itu untuk yang bertanggung jawab di sini ya sebagai struktur tadi sendiri, mungkin ada ketuanya, wakilnya, sekretaris dan bendahara. Itu diketahui oleh tokoh masyarakat. Nah, kita sendiri di sini juga ada namanya Pokdarwis. Kelompok Sadar Wisata itu mitranya dari pariwisata langsung. Jadi antara Pokdarwis dengan OAM itu bekerja sama untuk memajukan khususnya surfing.
Nah, untuk tingkatan lebih tingginya kita di sini mungkin ada namanya PSOI Kota dan PSOI Sumbar. Nah, jadi dari PSOI inilah yang mencari bakat-bakat nanti dari komunitas atau dari kelompok-kelompok anak surfing khususnya di daerah masing-masing. Nah, dari event tadilah yang kita laksanakan, kita dapat menonjolkan pemain-pemain yang berbakat yang akan dibawa untuk ajang nasional maupun internasional. Selanjutnya Bang, bagaimana struktur organisasi dan tim yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata olahraga ini? Kalau strukturnya tadi sesuai yang disampaikan, itu ada struktur atau mekanisme yang ada di sini. Mungkin dari strukturnya sendiri dari komunitas, khususnya OWAM ataupun Pok Darwis, itu ada struktur yang jelas dan itu ada SK yang resmi deh. Jadi ada ketua yang bertanggung jawab di sana, habis itu ada wakil sekretaris bendahara, terus ada pembina dari tokoh-tokoh masyarakat atau dari tingkat kelurahan. Jadi itulah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengembangkan atau pengelolaan daripada struktur surfing khususnya. Berarti di sini strukturnya itu maksudnya itu langsung resmi gitu ya Bang? Resmi. Bukan asal ditunjuk gitu ya, Bang? Bukan hanya sekedar kelompok tongkrongan, bukan hanya sekedar kelompok-kelompok yang nggak jelas, tapi sekarang di Air Manis alhamdulillah kita strukturnya jelas, ada yang bertanggung jawab di sana dan ada yang menjadi pembina di sana. Jadi arahannya jelas. Jadi ketika pun diadakan kompetisi untuk surfing, jadi kita hanya ngirim surat kepada komunitas-komunitas atau klub-klub tadi. Jadi klub atau komunitas tadi lah yang melaksanakan atau mencari bibit-bibit untuk pelaksanaan konten. Selanjutnya, apa strategi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengunjung? Nah, kalau untuk strategi sendiri, mungkin secara kualitas ataupun pengunjung, kita di sini mungkin untuk masalah mekanisme sebenarnya deh, atau masalah SDM. Jadi untuk kualitasnya sendiri, bahwasanya orang ini sadar dengan alamnya sendiri, menjaga kearifan lokal, habis itu bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Jadi tidak ada di sana untuk kepentingan anak lokal saja atau kepentingan orang luar saja. Jadi ibaratnya saling berjibaku lah untuk meningkatkan kualitas surfing di sini. Bahkan ini menjadi salah satu atraksi wisata bagi pengelola pariwisatanya sendiri. Jadi selain pengunjung di sini melihat pantai, pulau dan Balai-Gundang, pengunjungnya sendiri pun bisa melihat di sini atraksi atau wisata lain seperti surfing. Ya, jadi di sanalah ada sebuah tontonan lah bagi pengunjung. Yang biasanya pengunjung sini kan rata-rata emang daerah yang tidak mempunyai pantai dan laut, tapi di sini mereka ketika dia berkunjung, dia dapat menyuguhkan pemandangan ombak yang indah dengan adanya peselancar. Baik, mungkin saya selanjutnya menanyakan tentang strategi menghadapi persaingan yang dihadapi Air Manis. Selanjutnya itu, bagaimana Anda menghadapi persaingan dengan pariwisata olahraga yang ada di dalam? Untuk mengatasi persaingan ya. Yo. Jadi kalau kami sendiri mungkin tidak luput dari perannya pemerintah. Jadi kami juga meminta kepada pemerintah untuk membuat suatu posko-posko lah. Kalau sekarang kan digunakan untuk pelanggar ini mungkin warung-warung. Jadi semacam posko edukasi lah bagaimana menjaga keindahan pantainya sendiri, menjaga bagaimana supaya sampah-sampah tidak berserakan. Jadi itu salah satu untuk strategi bahwasanya persaingan antara pariwisata yang ada di Sumbar khususnya. Jadi ketika orang berkunjung di sini, orang sudah nyaman dengan tidak adanya sampah yang berserakan, dengan tidak adanya pungli, dengan tidak adanya premanisme. Jadi yang pariwisatanya itu sendiri deh mungkin tidak terlepas dari 3 faktor. Yang pertama yaitu keamanan, yang kedua kenyamanan, yang ketiga kebersihan. Jadi kami selaku atau anak-anak di sini selaku pemain surfing sendiri juga ikut berkontribusi untuk bertanggung jawab di dalam pantainya sendiri. Misalnya ada rutinitas rutin yang dilakukan oleh peselancar, yaitu membersihkan sampah atau memberikan edukasi kepada pengunjung bahwasanya suasana atau potensi ombak sekarang mungkin agak ekstrim. Ketika ada pengunjung yang berenang nanti diingatkan gitu. Jadi salah satu itulah anak surfing ini membantu pengunjung. Misalnya ada orang yang mandi ke tengah atau yang hanyut, itu biasanya diselamatkan oleh anak surfing sendiri. Biasanya seperti itu gitu. Apa keunggulan dan keunikan yang dimiliki oleh pariwisata? Nah, jadi keunggulan yang ada di Air Manis
itu satu-satunya ombak yang tidak mempunyai karang. Jadi posisi pantai kami ini yang berada di Air Manis itu seluruh dari ujung Air Manis, perbatasan dari Marawa sampai ujung Malingkundang, itu semua memiliki potensi ombak untuk surfing. Dan ombak kami atau pantainya sendiri tidak memiliki karang. Jadi untuk orang mandi, untuk orang pesantren sendiri itu aman. Jadi mungkin minim cedera lah, kira-kira seperti itu. Mungkin ada hari tertentu gitu nggak Bang? Atau jam tertentu gitu untuk ombaknya tuh cocok untuk surfing? Ada. Jadi bukan jam dan hari tertentu. Sebenarnya ini juga ada pengaturan atau bisa kita lihat bagaimana posisi ombak itu di bulan berapa yang ada posisi ombaknya, di bulan apa yang cocok untuk diadakan kompetisi. Nah, tapi kalau untuk main hari-hari ini deh, mungkin yang lebih cocok itu di pagi hari, habis itu di sore hari. Tergantung cuaca sih sebenarnya. Tergantung cuaca. Kalau misalnya ombaknya bagus tapi cuacanya nggak bagus, misalnya kayak angin atau mau hujan, itu bisa mengganggu si posisi ombak. Bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan keunggulan tersebut? Ya, jadi kalau untuk bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan, tentu tidak terlepas dari seluruh unsur yang ada, dari seluruh stakeholder yang ada. Jadi intinya saling bekerja sama, saling berkolaborasi, saling menjaga. Jadi semua yang terlibat di sini, baik lokalnya maupun pengunjungnya sendiri, ikut andil dalam perannya menjaga pariwisata yang ada. Jadi tidak merusak, tidak merugikan, pokoknya saling menjaga. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada salah satu pengelola objek wisata di Pantai Air Manis ini, yaitu mengenai pengembangan dan perkembangan. Apa saja pengembangan yang telah dilakukan sejak awal berdiri sampai saat ini? Kami sendiri mungkin selaku anak nagari, mungkin rata-rata mungkin sekarang udah kaum milenial ataupun kaum Z lah, boleh dikatakan. Untuk pengembangan itu sendiri kami lakukan mungkin salah satu caranya dari media sosial. Jadi kami sendiri di sini juga ada media sosial, jadi yang dari komunitas yang namanya OWAM, jadi Ombak Air Manis itu ada di Instagram namanya OWAM. Habis itu dari Pok Darusnya sendiri itu Pok Darus Air Manis. Jadi nanti bisa teman-teman sendiri juga bisa cek IG kami sendiri. Di situ kami menampilkan edukasi bagaimana cara menjaga sebuah pariwisata, bagaimana cara mengedukasi untuk orang sadar akan berpariwisata, misalnya kesadaran tidak membuang sampah sembarangan, habis itu melihat sampah ini menjadi suatu hal bagi mereka yang bahasanya dirinya mengatakan sadar itu adalah kotor gitu. Jadi kami sendiri mungkin rutin mengadakan hal yang seperti itu untuk bersih-bersih. Jadi salah satu untuk cara pengembang kami bermain di media sosial. Baik, mungkin gimana Abang memantau dan mengevaluasi perkembangan para wisata olahraga ini, olahraga surfing ini? Jadi kalau untuk memantau sendiri mungkin kami bisa berdasarkan event yang dilaksanakan. Jadi dari sana event ini adalah salah satu ajang selain mencari bakat, itu ajang untuk evaluasi ke depan. Jadi apakah kami atau anak-anak di sini pelaku dari olahraganya sendiri itu bisa mengevaluasi diri bahwasanya pantas enggak atau cocok enggak di bidangnya ini, atau apa yang harus ditingkatkan patokannya dari pemain luar. Jadi mungkin dari salah satu event ini atau kompetisi yang ada dilaksanakan, itu salah satu cara untuk mengevaluasi ke depannya agar lebih baik. Baik, selanjutnya pertanyaannya itu mengenai ekonomi, dampak ekonomi masyarakat lokal ya Bang. Apa dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat lokal akibat adanya pariwisata olahraga surfing? Ya kalau dampak sosialnya mungkin sangat jelas ya. Mungkin kalau dampak domino terdampak untuk lokal, salah satunya kalau dari dampak ekonominya yaitu mungkin orang sini boleh dikatakan pada hari ini itu pendapatannya rata-rata bergantung kepada pariwisata yang ada. Mungkin 90% lah dari penduduk sini itu bergantung kepada pariwisata. Nah, untuk dampak sosialnya sendiri ya seperti inilah, kita mungkin sama-sama paham dengan adanya bergantung dengan pariwisata ini, ya mungkin bisa sadar lah untuk sama-sama menjaga, untuk sama-sama merawat, untuk sama-sama saling mengingatkan menjadi lebih baik. Mungkin itu saja.
Jadi bagian besar dari masyarakat di Pantai Air Manis ini berkegiatan di bidang surfing ini ya, olahraganya. Benar. Nah, jadi rata-rata mungkin kalau untuk olahraganya sendiri mungkin anak negari boleh dikatakan olahraga utamanya surfing. Nah, untuk warganya sendiri itu berdampaknya mungkin dari pariwisata ini itu bergantung kepada pariwisatanya untuk menghasilkan kehidupannya, untuk mencari ekonomi kehidupan. Jadi emang seluruhnya bergantung di pariwisata yang ada. Yang penting sekarang ini kan kalau kita di Air Manis itu kita udah punya branding, Batu Malin Kundang atau Pulau Pisang itu kan udah ada brandingnya. Jadi bagaimana cara branding ini biar tidak rusak, biar tidak dicemar, ya seluruh stakeholder yang ada di sini ya saling menjaga. Kalau pariwisata di luar kan orang menciptakan pariwisata, baru branding namanya, baru mencari orangnya untuk dapat keuntungan. Tapi kalau di sini namanya sudah ada, jadi intinya ya menjaga lah. Baik, mungkin terakhir pertanyaannya, apa harapan Abang untuk pariwisata olahraga ini di masa depan? Kalau untuk harapan sendiri mungkin bukan harapan pribadi ya, mungkin harapan untuk bersama. Ya kalau bisa untuk olahraga sendiri ini menjadi olahraga utama lah, khususnya di tempat wisata yang ada di Sumatera Barat. Jadi kami juga meminta kepada seluruh stakeholder yang ada, baik pemerintah atau pemangku kebijakan lah. Dan kami juga berharap kepada seluruh universitas yang ada di Sumatera Barat untuk dapat bekerjasama juga kepada pariwisata yang ada untuk mengedukasi, untuk memberi suatu support lah. Misalnya adanya kegiatan di pariwisata, ada perbantuan dari universitas-universitas untuk memberikan arahan, untuk memberikan sebuah motivasi lah, edukasi bagaimana masyarakatnya sendiri tahu bahwasanya ini baik kah, ini benar kah. Jadi itu tidak luput dari perannya mahasiswa-mahasiswa juga, karena kalau boleh dikatakan di Air Manis rata-rata kan kebanyakan istilahnya awam lah kalau kita kan, jadi ada keterbatasan pendidikan di sana. Mungkin kami di sini yang berpendidikan, yang punya wawasan bisa lah memberikan sebuah masukan, tapi kalau tidak ada itu pun dari peran dari universitas